Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, apa kabar? Semoga sahabat semua sehat selalu, bahagia selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya murah rezeki ya. Diberikan rezeki yang berlimpah dan berkah ya. Oke. Sekarang saya lagi nyantai sambil menikmati keindahan alam ya. Menikmati keindahan alam di TV ya. Saya suka channel-channel tentang alam ya. Hati itu tenang kalau melihat alam itu ya. Oke. Ramai sahabat saya yang bertanya kepada saya ya, lah Kak Tia sekarang jarang bikin konten, Kak Tia juga jarang di pembukaan itu memberi nasihat kepada kita semua, dan banyak lagi yang tanya kepada saya ya. Oke. Sekarang saya menjawab pertanyaan sahabat-sahabat saya semua ya. Kok bisa Kak Tia hidup sesantai itu, setenang itu, sesabar itu? Oke sahabat, kalau bicara tentang sabar ya, sebenarnya saya juga belajar dari pengalaman, dan mungkin dengan bertambahnya umur saya ya, saya ada kedewasaan dalam diri saya. Sebenarnya dulu saya bukan orang seperti ini. Dulu saya orang yang cepat pemarah juga, cepat tertekan, cepat stres ya. Saya betul-betul cepat tertekan disebabkan terkadang saya pikir kenapa dunia ini tak adil. Saya selalu baik dengan orang, dan saya juga selalu berusaha hidup berada di jalan yang benar, di jalan Allah ya. Tapi kenapa banyak saja orang yang benci saya, yang dengki ke saya ya. Seperti saya katakan di video-video sebelumnya ya, sampai sahabat yang saya anggap sahabat baik saya juga, saya baru tahu rupanya dia selama ini benci ke saya. Dan ada satu lagi ya, ada satu lagi, ini contoh, ini betul-betul contoh yang sangat mengiris hati saya, melukai hati saya ya. Oke. Saya ini sekitar mungkin berapa tahun yang lalu lah ya, saya juga tidak ingat, mungkin 6 tahun yang laluan ya, saya itu ada kenal orang Indonesia, orang Sunda, orang Jawa Barat, orang Subang ya. Oke, dia juga selalu beli baju ke saya, selalu beli baju saya, dan saya juga sudah anggap dia seperti saudara saya sendiri ya. Seperti saudara saya sendiri saya anggap dia. Memang pas dia melahirkan juga saya yang mengantar dia ke hospital ya, pas dia melahirkan anak dia juga, saya sudah menganggap dia saudara saya sendiri ya. Oke. Tetapi di saat saya tahu selama ini ternyata dia menebar cerita bohong, memfitnah saya. Ini yang memfitnah ini tuh bukan dianya, bukan si perempuan Sundanya, suaminya. Suaminya bilang ke pekerjanya, bilang ke teman-temannya yang saya ini, katanya saya ini tergilakan dia, kononnya ya, saya suka dia. Terus astagfirullahaladzim, ya Allah ya Robbi, katanya Allah, dia katanya aku sudah nyobain dia, yang penting ada uang saja, hidup di dunia ini apa saja boleh dapat. Astagfirullahaladzim. Saya tahu cerita itu dari siapa? Dari anak tiri si laki-laki tersebut ya. Jadi dari anaknya si wanita Sunda itu ya, yang sudah saya anggap saudara. Oke, saya dengar cerita itu dari anak tirinya dan dari adik iparnya. Bukan sekedar itu, dari pekerja dia yang lain juga. Teh dikata, sebab kita orang selalu macam ini teh, dikata kalau teteh lalu, wow, seksinya teteh ini cantik, Masya Allah, selalu macam tuh ya. Terus dia bilang, Allah, dia itu suka saya, tergila-gilakan saya sudah nyobain dia, kita kalau hidup ada uang semuanya bisa dapat. Wow, jutawan kah dia? Oke. Yang dia itu, bukan saya menghina orang, saya juga bukan orang kaya. Saya, walaupun kita kaya sekalipun, kita tidak ada hak untuk menghina orang ya. Sebab apa yang ada di dunia ini milik Allah, bukan saya menghina dia.
Dia cuma pekerja yang dipercaya oleh bosnya, pekerja grill ya, buat grill ya. Oke. Tapi dia bilang ke semua orang dia itu pemilik pemilik usaha grill itu ya, bos. Malahan saya bukan buka aib orang, tapi disebabkan dia sudah memfitnah saya, memburuk-burukan saya, menebar berita bohong ke orang tentang saya. Jadi dia juga bercerita kepada semua orang yang ada di Malaysia ini, yang dia di kampung kaya raya, rumah banglo 3 tingkat, siap ada swimming pool, wah pokoknya rumahnya mewah banget. Saya dapat tahu dari anak tirinya apa yang dia bilang, saya pernah pergi Kak ke kampungnya, ke Madura. Rumahnya itu besar sedikit dari toilet lah, rumah kayu. Oke, itu kata-kata dari anak tirinya ya, yang sudah memang pergi ke rumahnya. Disebabkan anak tirinya itu, anak si wanita Sunda itu yang teman saya itu, memang dia akrab dengan saya. Malahan dia juga sering tidur di rumah saya ya, di rumah saya yang di Malaysia, di rumah saya yang di Indonesia. Dan pas anaknya masuk ke Malaysia juga, saya yang uruskan semuanya ya, saya yang pikirkan paspornya semuanya. Oke. Ini bukan dari orang lain yang saya dengar ke telinga saya, itu penyampaian dari anak tirinya dengan dari adik iparnya sendiri ya. Jadi adik si wanita orang Subang tersebut ya. Saya betul-betul cakap astagfirullahalazim, kok ada ya teman yang sudah saya anggap saudara sampai hati. Kalau dia pengen dipandang kaya sama orang, bilang sajalah dia beli wanita penghibur harga 100.000 ringgit kayak 200.000 ringgit kayak. Kenapa harus saya yang dia fitnah? Kenapa harus saya yang dia fitnah? Orang yang selama ini baik dengan dia, sampai istri dia juga melahirkan, saya yang mengantar ke hospital. Oke, sampai anaknya mau masuk ke Malaysia juga, anak tirinya mau masuk ke Malaysia, saya yang uruskan. Sampai hati kah? Oke. Tapi bagi saya ya, tidak ada balas dendam dalam diri saya, walaupun saya dianiaya separah apapun. Tidak ada cerita balas dendam saya, itu tidak ada. Sebab Allah Maha Tahu. Cuma cukup saya menjauh saja dari dia. Saya menjauh dari dia. Oke, kalau orang yang benci saya ya, dijadikan alat semua itu. Wah, si Tia ya, kalau sudah kaya dengan teman-teman juga gak mau kenal lagi. Teman seperti apa yang saya tidak mau kenal lagi itu? Teman seperti apa? Kita wajib menjauhi teman kalau teman yang menjerumuskan, teman yang merusak nama baik kita, teman yang suka memfitnah kita. Oke, itulah. Tapi saya terima dengan ikhlas kalau orang fitnah saya. Wah, si Tia ya memang belaga. Kalau dia sekarang dah kaya macam tuh, dia dengan kawan-kawan pun tak nak kenal. Oke, memang saya ada 2 orang yang betul-betul dari kawan baik menjadi saya tidak mau kenal langsung. Ada satu lagi juga orang Sunda, orang Subang juga. Yang satu lagi ini cerita sekitar 17 tahun yang laluan, dia sahabat baik saya ya. Dia juga sewa kamar di rumah saya. Ini si sahabat baik saya ini betul-betul memang sahabat baik dengan saya, tapi kita bersahabat ada 3 orang. Satu lagi juga orang Subang ya. Jadi si sahabat saya yang satu lagi itu seperti iri, kenapa saya rapat sangat dengan sahabat saya yang sewa kamar di rumah saya itu. Jadi mulailah dia memfitnah saya ke sahabat baik saya yang menyewa kamar di rumah saya itu ya. Dua-duanya itu juga orang Subang. Dan mulailah saya juga kaget, tiba-tiba dia marah-marah ke saya, si sahabat saya yang sewa kamar di rumah saya itu. Saya kaget, sebab saya tidak merasa saya memburuk-burukan dia. Kok dia tiba-tiba marah ke saya begitu ya, sedangkan saya tidak merasa itu fitnah. Oke, jadi dia pergilah dari rumah saya, pindah, dia tidak menyewa di rumah saya lagi.
dan hati saya pun betul-betul terluka. Padahal dia sahabat yang sudah saya anggap saudara, kenapa semudah itu kena hasut? Ya, tapi selang beberapa bulan dia baru tahu cerita sebenar yang dia itu memang sudah dihasut. Saya ini mangsa fitnah, korban fitnah ya. Jadi dia datang minta maaf ke saya. Tapi sebab waktu itu saya umur masih muda, 17 tahun yang lalu saya masih ego. Saya tidak mau membuka pintu, saya tidak mau memaafkan dia. Sampai sekarang saya tidak kenal dia. Oke? Tetapi jauh di lubuk hati saya sudah memaafkan dia. Walaupun dulu saya tidak memaafkan dia, sebab itu dulu saya masih belum dewasa ya. Masih belum dewasa. Nah, kalau orang yang benci, wah disebarkan dekat semua orang. Kau tahu tak, Sitia itu belaga. Kawan baik dia pun dia boleh jadi musuh. Padahal saya tidak bermusuh. Sumpah demi Allah, di hati saya pun saya tidak menyimpan rasa dendam dan benci kepada semua orang yang sudah melukai saya, siapapun, apalagi orang yang pernah rapat dengan saya, pernah jadi teman saya. Cuma saya, kalau orang yang menurut saya membawa mudarat kepada saya, ya, membawa keburukan kepada kehidupan saya sudah putuskan tidak mau kenal lagi. Itu saja. Tapi saya tidak membencinya, cukup segitu. Dan saya tidak peduli omongan orangnya. Orang mengatakan, wah dia ini begini. Sampai orang memandang saya dengan, wah gimana gitu. Sampai ada yang meludah depan saya juga ada. Belaga menyampah aku. Astagfirullahaladzim. Saya cakap, alhamdulillahirabbil alamin. Ada ya orang yang mau menanggung dosa-dosa saya dengan cara saya ikhlas digituin sama orang. Siapa tahu dosa-dosa saya berkurang Oke. Nah, untuk sahabat-sahabat saya yang sudah bertanya tentang kesabaran ke saya. Nah, saya membuka aib saya sendiri ya. Sebenarnya dulu saya bukannya orang yang penyabar pun. Saya juga sama seperti sahabat-sahabat saya semua. Cuma seiring waktu berjalan, seiring bertambahnya usia saya, alhamdulillah saya menjadi orang yang lebih penyabar. Malahan yang lebih parah dari itu juga banyak. Cuma saya tidak mau mengatakannya, satu saja yang saya mau mengatakannya ya. Oke, pelakor yang dulu menggoda bapaknya anak saya. Dia bilang katanya, oh dia diguna-guna saya, katanya dia tiba-tiba benci ke bapaknya anak saya itu, tiba-tiba benci, diguna-guna saya, sampai dia sumpah demi Allah saya mengguna-guna dia. Astagfirullahaladzim. Sampai waktu itu bapaknya anak saya itu menyiksa saya sampai mau mencacatkan mata saya juga ya. Dia menggunakan si paku untuk mengerok sisik ikan itu ya, membawa sisik ikan. Dia mau mencacatkan wajah saya, sedangkan saya sumpah demi Allah saya tidak melakukan tersebut. Itu fitnah yang sangat keji, dan banyak lagi fitnahan kepada diri saya. Cuma maaf, saya tidak kuat Cuma saya tidak mungkin mempublikasinya ya. Oke. Nah, betapa kejinya fitnah manusia. Sampai untung waktu itu tidak terkena mata saya, cuma terkena kepala. Sebab waktu itu bapaknya anak saya itu kan sedang betul-betul tergila-gila pelakor itu ya. Jadi dia sangat membenci saya, sampai bilang saya mirip setan, mirip kuntilanak, mirip hantu. Saya memang terlalu jelek. Dia bilang dia sangat menyesal menikahi saya, perempuan yang sangat jelek. Oke. Tapi saya juga sadar mungkin waktu itu dia terkena sihir atau peletnya. Oke, sudah, saya tidak mau membahasnya lagi. Sebenarnya banyak lagi, cuma saya tidak patut kongsi di publik saja. Oke, sekarang dimulakan saja. Oke. Nah, saya sudah menjawab pertanyaan sahabat saya yang bertanya kepada saya ya tentang kesabaran. Sekarang saya akan ke pokok utamanya ya, ke pembicaraan utamanya ya. Oke. Di sini saya akan menunjukkan kepada sahabat saya semua ya yang
bertanya kepada saya, apa itu lampu UV itu Kak? Sebab sahabat-sahabat saya ya ramai yang bertanya kepada saya, bagaimana caranya kalau kita tinggal di rumah yang memang bukan rumah bawah, tapi kita sangat mencintai tanaman, ingin menanam tanaman di dalam rumah, tapi bagaimana caranya? Dan saya sudah mengatakan kepada sahabat-sahabat saya semua menggunakan lampu UV ya. Oke, kalau saya memang cuma satu menggunakan lampu UV itu yang ficus di ujung ya. Kalau ini kan saya selalu tarik saja ya, tarik hordeng sampai ujung, tarik selindornya tiap pagi jam 8 sampai jam 11, jadi otomatis terkena matahari ya, terkena matahari. Cuma ada satu di sini yang saya memang menggunakan lampu UV ya. Ini memang menggunakan lampu UV, tapi ini juga cukup 3 hari sekali saya menggunakan lampu UV-nya ya. Ini cuma 3 hari sekali. Oke, dan untuk waktunya ya, kalau mau seimbang ya, kalau mau seimbang dengan sinaran matahari, ini harus dikenakan minimal 8 jam ya, terkena mataharinya baru seimbang dengan sinaran matahari. Dan saya cukup menggunakan lampu UV ini 3 hari sekali saja ya. Oke. Dan kalau mau menghemat elektrik ya, jimat elektrik, usahakan menggunakannya di waktu malam saja ya, di waktu malam. Jadi kita tidak usah membuka lampu biasa, jadi kita menggunakan lampu UV saja. Dan kelebihan lampu UV ini bagus loh warnanya, ada purple, ada pink, ada kuning, boleh tukar-tukar warna menurut mood kita. Ini saya on kan ya. Nah, itu rainbow ya. Nah, keluar lagi purple ya. Matikan, keluar lagi kuning ya. Oke, saya juga pernah mengantar tanaman hias ke rumah customer saya ya. Dia duduk di apartemen. Setiap pot ada lampu UV. Dan di rumahnya ada lebih dari 50 pot. Katanya kalau ingin suasana romantis seperti di taman, katanya dia tidak menggunakan lampu biasa, jadi dia cuma menggunakan lampu UV, dinyalakan semuanya, memang best lah. Kesannya seperti di taman ya, lampu warna-warni. Memang saya juga terpesona pas masuk ke rumah dia, melihat tanaman yang penuh di rumahnya, dan pas dia menyalakan lampu UV, Masya Allah memang betul-betul indah. Oke. Di sini saya ada satu monstera di atas almari ya. Oke. Ini saya monstera di atas ini tidak menggunakan lampu UV dan tidak pernah menjemurnya, tapi sangat subur ya, sangat subur. Disebabkan di atas itu ada lampu, cuma lampunya lampu biasa ya. Mungkin lampu biasa juga boleh, tetapi jaraknya harus dekat dengan tanaman tersebut. Seperti ini juga ya, ini juga jaraknya harus dekat. Si lampu ini sekitar sejengkal ya, sejengkal dari tanaman ini. Nah, jaraknya, jadi jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh mungkin kurang cukup pencahayaannya ya. Oke. Saya memang kalau tanaman-tanaman yang sebelah sini ya, saya tinggal tarik ke sebelah sini saja kursinya, saya buka selindor ya. Nah, buka sampai ujung, matahari masuk semua ya. Malahan mataharinya masuk sampai ke tanaman yang di sebelah sana. Saya tarik sedikit ke sini tanamannya ya, memang terkena. Saya tidak pernah keluarkannya disebabkan sudah terkena matahari kalau saya buka selindor juga ya. Nah, ini sejenis ficus, ini ficus batik ya. Nah, ini juga saya tarik ke depan selindor sedikit, sebab ini posisinya memang dekat dengan selindor juga ya, di tanaman ini tuh. Nah, dekat dengan selindor, tidak jauh dengan selindor, jadi saya tinggal tarik saja. Oke. Saya kebanyakan yang saya letak di dalam rumah memang sejenis ficus ya. Yang tadi yang pertama ficus lirata. Ini ficus batik ya, cuma itu di meja itu ada hydrangea ya, yang cute, cantik tuh. Tuh tadi lupa saya menunjukkannya tuh. Itu juga saya tidak pernah memindahkannya, tarik saja hordengnya terus terkena matahari. Dan hydrangea ini untuk sahabat saya yang menanam hydrangea di luar ya, jangan
Kalau musim hujan jangan terkena air hujan. Sekali terkena air hujan juga terus botak. Itu yang saya letak di dalam rumah sebab tidak terkena air hujan ya. Sudah hampir 3 minggu, bunganya masih mekar, cantik, bulat, tidak ada satupun yang jatuh ya. Oke. Ini tadi saya sudah mengatakannya, ini ficus batik ya, sebab kebanyakan sejenis ficus yang ada di rumah saya itu ya. Dan ini juga di sini ada ficus lirata lagi. Ini sudah tinggi liratanya tuh. Sangat tinggi ya. Ini ficus liratanya lebih tinggi dari saya, dan ini kanan kiri ya. Nah, di sebelah sini juga ada ficus liratanya, cukup tinggi, sama tingginya. Sebab saya tanamnya juga sama ya. Ini juga tinggi tuh, lebih tinggi dari saya ya tuh. Oke. Tadi saya sudah menunjukkan ficus lirata, ficus batik, dan ini ada ficus lagi. Ini namanya ficus India ya, black ficus. Orang memanggilnya black ficus atau ficus India. Oke. Kalau black ficus ini saya tidak mengenakannya dengan lampu UV atau menjemurnya disebabkan di sini juga sudah ada jendela ya, tinggal buka hordengnya begini, buka jendelanya. Begitu juga dengan tanaman yang ini, sama ya, ini juga. Oke, ini juga sama. Tinggal saya tarik jendela hordeng, buka jendela ya. Ini kalau orang Cina mau Chinese New Year selalu pasti ada ini. Saya kurang ingat ini nama tanaman ini apa, tapi kalau orang Cina mau Chinese New Year pasti ada tanaman ini di rumahnya ya. Oke. Saya sudah menunjukkannya tadi ya, tanaman-tanaman yang ada di rumah saya ya. Nah, di sini ada Monstera Thai Constellation, kesayangan saya tinggal satu, yang lainnya sudah habis saya jual, yang ini saya tidak jual, ini kesayangan saya ya. Oke. Saya akan memberikan sedikit informasi untuk sahabat saya semua ya. Kalau ingin Monstera variegated yang daunnya besar, tanamannya tinggi, sama ukurannya dengan Monstera deliciosa ya. Ini Monstera deliciosa yang daunnya satu warna, yaitu Monstera variegated yang jenis Thai Constellation. Kalau yang sejenis albo, walaupun sudah lama bertahun-tahun kita tanam juga, tanaman tersebut tidak akan sebesar tanaman variegated yang jenis Monstera Thai Constellation ya. Monstera Thai Constellation ini memang bentuknya pun sama dengan Monstera deliciosa ya, cuma dua warna ya, variegated. Dan ukurannya juga boleh sebesar Monstera deliciosa. Tahu lah ya, kalau Monstera deliciosa memang besar-besar, ini juga masih kecil tuh. Masih kecil tapi imut, cantik ya. Nah, kalau Monstera albo itu, Monstera variegated yang jenis Monstera albo, albo Holland ya, atau albo Holland atau albo Japan, memang dia tidak sebesar Monstera deliciosa ya. Ukurannya dia kecil-kecil saja daunnya ya. Saya tidak menunjukkannya sebab ada cuma di luar ya. Oke, dan di sini di meja makan saya ada Philodendron Black Cardinal. Ini saya selalu mengangkatnya jemur di luar ya 3 hari sekali sebab ini potnya kecil saja. Dan ini di sini ada Monstera deliciosa lagi yang sangat subur. Oke, untuk yang ini saya memang tidak kenakan dengan lampu UV dan tidak dijemur di luar juga sebab ini juga jendela yang paling ujung ya. Dan tentang sunflower itu sunflower palsu, bukan yang betulnya. Yang betulnya ada di luar ya. Sebab kalau sunflower kan hayatnya tidak lama ya, jadi saya letaknya di luar saja, kecuali kalau saya ingin foto-foto ya, saya masukkan dulu ke rumah sunflower saya itu. Kalau yang betulnya, nah ini bukan yang betul, ini bukan yang asli. Oke, sudah sampai ujungnya saya menunjukkan tanaman saya. Contoh bagaimana kita menanam tanaman di dalam rumah biar tetap sehat ya. Selain kita boleh menjemurnya keluar, kalau rumah bawah ya, kalau rumah atas macam mana jemur keluar ya, apalagi tingkat tinggi ya. Oke. Kalau yang rumahnya rumah atas, apartemen atau kondo ya, atau rumah flat, cukup menggunakan lampu UV. Nah, ya di sini ada pump Jawa, dan pump Jawa juga fungsinya sangat bagus untuk membersihkan udara ya. Selain ficus ya, di sini di bawah ada Sansevieria. Sansevieria ini sangat cute ya, Sansevieria ini sebab hijaunya itu hijau pekat,
tengah-tengahnya hijau tua, hijau pekat, di sebelahnya di kirinya kuning, jadi cantik ya. Oke, Sansevieria juga fungsinya sangat bagus untuk membersihkan udara. Pasti sahabat semua juga sudah tahu ya. Oke, dan ini yang tadi saya tunjukkan ya, tanaman Pam Jawa juga memang fungsinya sangat bagus untuk membersihkan udara. Dan Pam Jawa ini ada temannya loh. Di bawahnya ada lagi Pam Jawa ya. Sangat merimbun, lebih besar dari yang atas dan potnya juga agak besar. Oke. Itulah tanaman-tanaman yang ada di rumah saya ya. Yang saya menggunakan lampu UV, dan saya yang lainnya itu saya jemur. Ada yang saya jemur, ada yang saya tidak pernah menjemurnya, tidak menggunakan lampu UV, tapi posisinya di atas almari itu ya. Tuh. Dia dekat dengan lampu. Mungkin lampu biasa juga memang boleh untuk menyuburkan tanaman ya. Oke, saya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat saya semua, dan sudah menunjukkan kepada sahabat semua yang bertanya, apa itu lampu UV, bagaimana cara menggunakannya, dan cara mendapatkannya. Sorry, saya belum mengasih taunya. Cara mendapatkan lampu UV itu ada di kedai-kedai lampu juga, tapi kalau di kedai lampu selalu agak mahal lah. Kalau di online shop lebih murah ya, di Lazada atau Shopee, sebab lebih untung. Kalau online shop selalu ada diskon besar-besaran, apalagi kalau mau New Year ya. Saya juga pas beli cuma 20 ringgit, kalau harga normal kalau nggak salah 45 ringgit itu one set lampu UV-nya dengan tiangnya ya. Dan tiangnya itu boleh adjust loh, boleh ketinggiannya sampai 2 meter. Cuma saya tidak tinggikan sebab saya mengikut ketinggian tanaman yang saya ada ya. Oke, saya sudah menjawab pertanyaan sahabat saya semua. Saya sudah menunjukkan apa itu lampu UV dan bagaimana cara menggunakannya ya, dan bagaimana cara mendapatkannya, membelinya di mana. Oke, semoga setiap video yang saya buat bermanfaat untuk sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.